Hello, Hello. everyone. Good morning. Hello. Morning. Hello, guys. Welcome back to our class again. So, you guys, how do you do, everyone? I'm I'm fine. You're fine. fine. Alhamdulillah, I am Alhamdulillah, good. you are good. Wow, sounds great that you are always good. You're always fine. It's perfect. Okay. So, mommy? What's up? You right? Oh, bro, I'm great. How about You're you? great. I'm pretty Yes, great today. hello. It's pretty nice today. All right. Okay. Wow. Have Thank you you, so much. Hmm? bro? Have Yeah. you had a breakfast today? Right. First, absolutely, I have had it. It was like a porridge, a chicken porridge. Oh, yeah. Yeah, it's really nice in the morning though. All right. What about you? Yeah. Have you had your point first, Yeah, of mommy? course. Yes, of course. I have Of sweet course. corn for today. Oh, sure. It's nicely. Well done. Thank you so much, Thank you, mommy. bro. Most welcome. Yes, I'm doing great, bro. Thank you for asking. Nice one. Okay, guys, we're going to start the class. While waiting others, kita mulai kelasnya sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Okay, so hold on, guys. Okay, so guys, good morning and welcome back to our class again with speaking partner. We are Yes, the best best. partner. I'm Okay, what's password, guys? my Wow, thank you so much, everyone. That's perfect. Okay, so guys, what day is today? Friday. It's a Friday. Friday. That's right. It's a Friday. Friday, and that's our fifth meeting, everyone. Friday. Ya, hari ini hari Jumat, hari kelima kita ya, pertemuan kelima kita, our fifth meetings. And today is the first day we have a breakout room. So I hope everyone have understood well how to join the breakout room. What is the breakout room? So I suppose that you have understood, right? Teman-teman udah pasti paham ya apa itu breakout room. It's so easy, everyone. Nanti ketika Bro V kasih undangan untuk masuk, itu invitation masuk ke room, tinggal dipencet yes, masuk, ya, nanti bakal gabung untuk grupnya masing-masing. That's it. So it's really easy. Okay? And today, this topic is really important topic. We try to create a sentence. Kita mencoba belajar cara merangkai kata kalimat paling sederhana. Oke, so teman-teman nanti kalaupun belum paham bisa ditonton ulang. Kalau nggak di download ya, karena ini penting banget guys topiknya hari ini. Oke, the basic, the standard of the English as well. Dasarnya teman-teman. And before that, by the way guys, yesterday our customer care, uh, you know, opened the group. Ya, sudah dibuka grupnya, guys. So that's why kenapa dibuka, Bro Fik? Jadi grup kelas itu bakal dibuka ketika digunakan untuk English area. Kenapa, Bro Fik? Ya, because what, guys? Kita itu butuh terbiasa. Terbiasa ngomong, terbiasa nulis, ya, terbiasa membaca, terbiasa mendengarkan. So that's why we need to get used to it. Kita harus terbiasa semuanya dalam bahasa Inggris. Makanya grup kita itu dibuka untuk English area. Teman-teman bisa ngetik, terbiasa menulis, membaca, tulisannya terbiasa membaca. Oke. Teman-teman juga bisa practice speaking dengan pakai voice note. Itu juga nggak apa-apa. Oke. Got it, everyone-nya. Mendengarkan ya, voice note itu bisa didengarkan juga. That would be better. Okay, everyone. Nah, tadi hari ini, pagi ini Bro Vicky tutup lagi karena biar tidak tertimbun link atau informasi dari Bro Vicky. Nanti kalau udah selesai, Bro Vicky buka lagi, guys. Just use it for the English area. Apakah bisa berdiskusi, Bro Vicky, di sana? Boleh, teman-teman itu boleh berdiskusi apapun. Semisal nih, Bro Vicky atau customer care kita ngasih topik setiap hari, pasti ada topiknya selain Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kan libur ya, guys ya. Senin sampai Jumat, teman-teman Bro Vicky kasih topik tentang ini. Boleh didiskusikan. Teman-teman mau membuat topik sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting dibiasakan pakai bahasa Inggris. Nggak tahu Bro Vicky, boleh bantuan Google Translate, boleh pakai kamus, atau dicampur juga nggak apa-apa.
Nah, teman-teman yang bisa, yang tahu, silakan dibantu. Karena kita belajar bareng, saling membantu, mengingatkan. Jangan merasa, aduh, saya salah terus dibenarkan, sok pintar nih orang itu. Jangan. Oke, semuanya belajar bareng-bareng. Yang tahu boleh membenarkan atau ini loh guys yang benar itu. Dan kita belajar, oh iya, it's good. So, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Thus, guys, itulah gunanya grup English area supaya kita bisa bertumbuh, bisa belajar bareng-bareng. Oke? Just make it a good community, everyone. Got it? Okay, guys, yeah. So this is everyone, and go on to the next part. Today is our fifth day, and today is Friday. Mungkin beberapa nanti bakal ada yang live karena ini guys ya hari Jumat teman-temannya. Ada yang khutbah kayaknya hari ini. Oke, so well teman-teman. Jadi kita akan kelas langsung teman-teman. Kita mulai sambil nunggu yang lainnya belum masuk. Oh iya guys, nanti sebelum kelas selesai jangan live dulu ya karena Bro Vicky mau jelasin tentang Discord. Tadi kan Bro Vicky bilang teman-teman harus terbiasa ngomong bahasa Inggris juga kan. Nah, Skimpat itu punya namanya kayak platform on it is Discord. Teman-teman bisa practice ngomong speaking di sana, oke? It's 24 hours, 24 jam setiap hari. Boleh. Nanti bakal ketemu sama member lain, alumni bahkan untuk kelas member-member kelas yang lebih advance, lebih tinggi juga ada, campur di satu di sana teman-teman. So, boleh nih di sana itu teman-teman yuk masuk Discord aja untuk praktis. So you can use it. Oke? Yang penting dibiasakan terus, guys. Makanya speaking partner kasih tempat untuk praktis terus. That's for example. Oke? Everyone, are you ready? Teman-teman disiapkan buku, pulpen, ya guys ya, kertas untuk menulis tambah-tambahan belajar hari ini. Kita belajar merangkai kata. Harus fokus teman-teman ya. Let's get started. Kita mulai aja sekarang. Oke, karena banyak banget hari ini guys. So, here we go. The topic is about daily activity. I have the vocabulary today guys. Bro Vicky punya kosakata nih tentang daily activity. Dan nanti Bro Vicky jelasin cara practice speaking juga. Oke. And we have a present tense. Present tense, ini topik kita guys. Simple present atau present tense, tenses. Ya guys ya, kita belajar itu juga. Merangkai kata. Nah, today's goal is setiap hari pasti punya goal as usual. Able to play present tense in our daily routine. Kita bisa mengaplikasikannya, menggunakannya tenses simple present untuk keseharian kita sehari-hari. Rutinitas kita, guys. Oke, are you ready everyone? Here we go. Nih teman-teman. Ini cara paling simple untuk memahami sebuah tense simple present. Cara cepatnya teman-teman. Oke, and let's go. Perhatikan ya. How to express present tense. Present tense itu adalah salah satu tenses sebenarnya, guys. Kita itu punya 16 tenses. Wow, banyak banget, Bro Vic. Ya, so, tapi untuk modal speaking ngomong sehari-hari, 5 aja cukup. Dari 5 itu, salah satunya adalah yang pertama, present tense atau simple present. Mungkin teman-teman beberapa udah pernah belajar ini ya, oke? Yang sudah pernah belajar, ya kita belajar lagi, kita ulang kembali, oke? Dan yang belum, kita belajar dari awal, karena kita belajar dari nol, oke? So, here we go. Yang pertama, we have a present tense. You know guys, tense sendiri itu adalah sebuah ini ya, kalimat yang perubahannya atau kalimat yang dibedakan atau ya dibedakan tergantung atau berdasarkan waktu dan sifat kejadiannya. Gitu guys. Jadi kalau di bahasa Indonesia, kita mau bilang saya makan hari ini, saya makan besok, saya makan kemarin, itu tetap sama guys. Makan aja. Di bahasa Inggris beda, saya makan hari ini sama bilang saya makan kemarin, sama bilang saya makan besok, itu sudah beda. Okay, so this is the point. Here we go. Yang pertama adalah present tense. What is present tense? Nih, Bu Vicky kasih poin-poinnya. Present tense atau simple present itu adalah sebuah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi. Nih guys, look at this. Terjadi saat ini. Berarti kejadian atau peristiwanya itu bukan kemarin nih. Bukan akan datang, tapi saat ini guys.
saat ini nih. Yang berupa apa? Yang pertama di sini itu berupa rutinitas. Rutinitas kalian sehari-hari, kebiasaan, kebiasaan kalian sehari-hari, fakta, ya tentang fakta-fakta di dunia, fakta gitu guys ya. And then kenyataan. Nih guys. Jadi menjelaskan itu konteksnya rutinitas, kebiasaan, fakta, kenyataan yang saat ini. Bukan kemarin, bukan akan datang. Oke? Itu poinnya teman-temannya. Arti maksud dari present tense. Seperti itu fungsinya. Oke. Nanti ada sesi tanyanya teman-temannya. So, kita fokus dulu pelan-pelan. Oke, it's okay teman-teman. Oke. Sisri Dewi Ratnasari, oke. Jadi modul yang Bro Vicky kasih, yang ini ya, apa itu pelajaran yang materi Bro Vicky share ini itu sama kayak di modul. Teman-teman sudah dapat modulnya kan semuanya? Oke, sama persis teman-teman. Bedanya coret-coretannya aja, gitu ya teman-teman. Boleh coret-coretannya ditulis juga nggak apa-apa. Nanti Bro Vicky kirim di ini guys, coret-coretannya di chat obrolan juga ya. Sama teman-teman boleh sambil dibuka modul kita. Oke. Modul kita mau di-print, dibukukan juga boleh, malah lebih bagus biar enak nanti guys. If you want it. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Contoh ungkapan rutinitas kenyataan itu kayak gimana? Yang pertama, ini contoh fungsinya dulu guys. I drink coffee and I smoke too. What is the meaning guys? Saya, artinya apa? Saya minum Saya kopi. minum kopi dan juga merokok. Saya merokok juga. Itu adalah sebuah kebiasaan. Ya, semisal ada orang yang, wow, setiap pagi itu dia ngopi dulu, habis itu ngerokok juga. Itu kebiasaan mereka. Menjelaskan sebuah kebiasaan. Got it? Habis itu yang kedua, sugar is sweet and salt is salty. Apa nih guys? Gula itu Manis. Kalau garam itu asin. Oke. So, ini adalah fakta. Memang fakta dari sananya namanya sugar atau gula itu ya manis di mana-mana, guys. Oke. Salt, garam di mana namanya salty, asin. Oke. This is the same. Ya, itu adalah sebuah fakta. Ya, guys ya. Kalau kamu apa, guys? You. Ya. Sugar itu manis. Kalau kamu? Manis juga. Manis juga. Manis. Oke. Beautiful. Oke. Kalau kamu nyakitin gak sih, guys? Nyakitin kayaknya nih. Enggak dong. Enggak dong. Iya, it's sweet. Oke. Wow, itu adalah sebuah fakta, teman-teman ya. Nanti kalau bilang sugar is sweet, kamu juga manis. Pret gitu, guys ya. Oke. Semua akan pret pada waktunya, guys. Alright. Alright, guys. Lanjut, guys. Lanjut dulu nih. Itu fakta, teman-teman ya. Fakta. Selanjutnya, guys. I wake up at 6 a.m. and go to work at 8 a.m. Apa nih guys artinya? Saya bangun jam 6 pagi dan pergi ke pagi. Iya, itu sebuah rutinitas. Oke. Jadi rutinitas setiap pagi ya bangun jam 6. Habis itu berangkat jam 8 kerja. Itu rutinitas seperti itu setiap hari. Oke. That's it. Rutinitas kita juga setiap jam 10 kita kelas. Itu rutinitas kita juga. Guys ya, menyatakan rutinitas. Jadi kebiasaan, fakta, rutinitas. The last case, I love you, but you don't love me. Artinya apa, guys? Saya cinta kamu, tapi kamu tidak cinta aku. Itu apa nih, guys? Maksudnya apa nih? Fakta, sebelah tangan. Kenyataan. Ini lebih, guys, curhat. Ini lebih ke nasib gak sih, guys? Oke, cari yang lain, guys. Cari yang lain. Oke. Wow, that's good, everyone. Ini adalah kenyataan, teman-temannya. Kita bertepuk sebelah tangan. Ya ini kenyataan, teman-teman. Nyatanya memang seperti itu. Aku cinta kamu, tapi kamu nggak cinta aku balik gitu, guys ya. Ya udah cari yang lain. Oke. So, this is sebuah kenyataan. Oke. Got it, everyone. Jadi itulah yang tidak semudah itu.
Aduh, Pahit. curhat nih guys ya. Aduh guys. Oke, guys, look at this everyone. Ini contoh dari simple present. Jadi intinya terjadi saat ini, tidak kemarin atau lampau, atau mungkin akan datang. Saat ini konteksnya rutinitas, kebiasaan, fakta, kenyataan. Correct itu fungsi dan maksud dari present tense. Bisa teman-teman ya? Lanjut guys, lanjut nih. The next part we have the sini teman-teman apakah ada pertanyaan dulu? No? Namanya di sini ya. Oke. So please make more example and maybe langsung aja teman-teman biar enggak ya sorry guys. Tidak membuat atau mengambil waktu yang lama, kita langsung aja. So let's break down it. Ini guys, cara merangkai kata. Oke, kita nggak perlu terlalu fokus sama rumus-rumus ya teman-teman. Ini cara cepatnya teman-teman tandai poin-poinnya saja. Oke, Bro Vicky mau jelasin dulu guys. Yang namanya present tense. Sentence. Sentence itu adalah kalimat teman-teman. Bro Vicky sini ya. Sentence. Sentence itu kan kalimat artinya. Kalimat. Kalimat di dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua. Oke. Yang pertama adalah kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal itu terdapat kata kerja di dalamnya. Ada kata kerja. Ada kata kerjanya. Nah, cara membuat kalimatnya itu seperti ini, guys. Hold on. I will make it this one. Cara membuat kalimatnya minimal itu ada subjek plus verb. Verb itu kata kerja ya. Oke. Kalau bahasa Indonesia ya subjek sama predikat gitu guys. Oke. Itu subject and verb. Itu verbal sentence. Yang kedua itu ada nominal. Nominal sentence itu apa? Kebalikannya tidak. Nih guys, tidak ada kata kerja. Oke. Tidak ada kata kerja. Kebalikannya. Oke. Terus adanya apa? Adanya itu nanti yang namanya complement atau pelengkap. Yang kita bisa bilang ana. Minimal penggunaan kalimatnya itu teman-teman silakan di-mute ya mikrofonnya. Oke. Ketika Bro Vicky menjelaskan di-mute aja teman-teman. Oke. Nah, biar nanti tidak terganggu. Look at this. Ini ada subjek ya guys ya. Ada yang namanya to be. Nah, to be apa? Kata bantu. Kita bahas nanti. Ada yang namanya ana. Teman-teman, ana ini bukan nama orang ya. Ana itu adalah singkatan dari, coba perhatikan nih guys. Ana, A-nya itu adalah adjektif. Adjektif itu apa? Kata sifat teman-teman. Kata sifat. Hold on. Kata sifat gitu ya. Adjektif jadi sifat-sifat gitu ya. Happy, sad, beautiful, handsome, tired, sifatnya orang itu kata sifat. Feeling juga sifat. Habis itu e-nya itu noun, teman-teman. Kita akan belajar lebih ini nanti minggu depan hari Jumat, guys. Oke, itu adalah noun. Noun itu apa? Kata benda. Alright. Look at this one. Kita tulis di sini ya. Kata benda. Kata benda, teman-teman. Ya benda-benda di sekitar kita, guys ya. Ada juga kata benda itu nggak perlu maksudnya barang gitu aja nggak. Profesi, teacher, doctor itu juga noun kata benda. Oke, that's it everyone. Habis itu ada a yang terakhir itu adverb guys, you know that one. Adverb. Adverb itu kata keterangan. Keterangan. Halo guys, di mute ya. Oke. Kata keterangan. Adjektif, noun, adverb. Kata keterangan ya, keterangan waktu, keterangan tempat gitu guys ya. Itu adalah adverb. Itulah ana teman-teman. Oke, diikuti sama itu. Ini dasarnya sebuah sentence. Nah, kita bahas dulu yang namanya subject.
subjek, teman-teman itu banyak ya, teman-teman subjek itu. S kan subjek nih, guys. Subjek. Subjek itu banyak, guys. Yang pertama, teman-teman mungkin bisa bilang yang selalu kita pakai apa, guys? Subjek itu, guys. Selalu kita pakai nih. I, ya, you, Dewi, you, Dewi. they, she, it, she, It. sama It. it. Ini itu subjek, ya guys ya. Pelakunya. Ada lagi subjek itu juga berupa ya noun. Kata benda, noun itu juga bisa menjadi subjek, teman-teman. You know that one? Jadi kayak, animal, hewan, ya guys ya. Iya. Manusia, orang kita ini, ya guys ya. Sis Evi, Sis Elvina itu juga bisa menjadi subjek. Sis Evi makan nasi. Sis Evi itu berarti subjeknya. Jadi orang, person, ya guys ya. Person. Habis itu ada animal, oke, atau mungkin tumbuhan, plant, dan apapun itu juga menjadi person, teman-teman. Itu adalah subjek. Jadi subjek gak hanya Ayu, Dewi, he, she, it ya. Barang, teman-teman, noun, kata benda, barang, stuff, itu teman-teman juga menjadi animal, oke? Menjadi subjek maksudnya. You got it, everyone? Ini adalah subjek, pelakunya. Jenisnya banyak, pokoknya di depan ya yang melakukan. Ada juga yaitu gerund. Gerund itu verb ing, teman-teman. Verb yang diingkan. Contohnya di sini ada cooking. Cooking. Cooking is my hobby. Cooking, memasak adalah hobiku. Nah, di situ cooking itu sebagai subjek. You got it? Itu guys. Itu adalah gerund verb ing. Jadi subjek itu banyak jenisnya, nggak hanya Ayu, Dewi, he, she, it. Tergantung kalimat kalian apa. Got it? Teman-temannya. Oke, itu adalah simpelnya sebuah sentence ya guys ya. Dan juga subjek yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, ini itu penting banget guys. Oke, sudah teman-teman ya di sini. Nah, kita lanjut dulu. Bro Vicky kirim di chat obrolan. Teman-teman boleh di screenshot, di foto, boleh. Oke, Bro Vicky kirim juga nih catatan seperti ini guys. Teman-teman sudah Bro Vicky kirim ya chat. Oke, so guys, let's continue to the next one. Kita Bro Vicky hapus ya teman-teman di sini. Tadi. Oke. Nah, kalimat ada dua, ada verbal sentence sama nominal sentence. Kita belajar verbal dulu, teman-teman. Oke, ini Bro Vicky hapus nih. Ini juga Bro Vicky hapus. Yuk kita belajar verbal sentence dulu. Oke, by the way guys, di sini kita itu subjek sama. Tan poinnya kita menggunakan verb 1. Look at this everyone. We only have verb 1. Kadang-kadang verb 1 itu ada ditambah S atau ES kadang-kadang. Dan kita punya auxiliary. Auxiliary itu kata bantu. Itu ada don't atau doesn't. Kita bahas itu dulu sebelum kita merangkai kata. Look at this everyone. Verb, kata kerja. Verb. Ini adalah kata kerja. Namanya verbal sentence itu kan terdapat kata kerja. Di dalam bahasa Inggris, guys, kata kerja itu ada 4 jenis gitu guys sebenarnya. Normalnya 3. Verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Kita mau nggak mau memang harus tahu. Kita harus tahu banget perubahannya, teman-teman. Semisal, it itu adalah kata kerja bentuk pertama. It. Verb keduanya apa guys? Ada yang tahu? At. At. Verb ketiganya apa? eaten, Kadang-kadang juga verb ing, tambah ing aja di belakangnya menjadi Eating. eating. That's so easy, right? Itu adalah perubahan sebuah kata kerja. Eat, at, eaten, eating. Nah, simple present kita menggunakan verbs ke satu. Eat aja. Kadang-kadang tambah s sama is di belakangnya menjadi eats. Kita belajar habis ini. Kapan ditambah ses-nya. Oke? Itu teman-teman. Dovik, kita nggak tahu gimana nih cara perubahannya. Kita mau nggak mau harus punya kamus. So that's why Bro Vicky bilang kamus itu penting. Karena kita nggak bisa mengarang teman-teman ya. Oke. Kita mau nggak mau harus tahu itu.
Okay, so that's one. And look at this one. Eat at eaten. Kalau bahasa Inggris ada seperti itu. Kalau bahasa kita nggak ada. Mau makan ya makan aja. Nggak ada makan, makin, makun, makining. Nggak ada kan teman-teman? Itu bahasa kita. Bahasa Inggris itu ada perubahannya. Mau nggak mau kita harus tahu perubahannya itu. Dari mana taunya? Dari kamus, teman-teman. Kita nggak bisa merangkai sendiri ya. Oke, it's gonna be different. Itu ada verbnya dan kita wajib menggunakan verb satu. Look at this yang kita pakai, verb kotakin. Itu ya. Dan nanti ada yang namanya auxiliary, everyone. Nih, Bro Vicky tulis dulu nih. Oke. Teman-teman di mute dulu ya kalau tempatnya rame. Oke. Auxiliary. Auxiliary, guys. Auxiliary itu adalah kata bantu. Kata bantu itu membantu menghubungkan antara subjek sama predikatnya gitu sebenarnya, guys. Oke. Nah, auxiliary itu banyak banget jenisnya, guys. Sebenarnya kita bakal breakdown minggu terakhir. Oke. Nah, di sini aja auxiliary yang dipakai di sini ada do sama does. Look at this one. Auxiliary dipakai ada do sama does. Kapan kita harus tahu kapan menggunakan do dan does-nya, teman-teman. Kita harus tahu itu. Nah, di sini ketika subjeknya itu adalah I, habis itu you, habis itu they, habis itu we, atau jamak. Jamak berarti banyak teman-temannya, lebih dari satu. Sis Mauliana sama sis Lilik, itu kan 2 orang. 2 orang ke atas jamak. Entah itu hewan, tumbuhan, barang, apapun jamak, teman-teman. Kita menggunakan do atau does kira-kira nih, guys. Ada yang tahu? Yes. Does. This should be do. Oke. Kita menggunakan do, teman-teman. Look at this. Do. I do, you do, they do, we do. Jamak ya. Do. Gitu, guys. Tapi beda. Oke. Beda kalau di situ adalah he, she, it. Look at this one. Subjek he, she, it, atau tunggal. Bahkan gerund tadi, guys. Cooking. Oke. Gerund yang dikasih verb ing sebagai subjek tadi. Halo Bro Vicky. Melek. Putus ya nampaknya. Waduh. Ini seleb. Apa gini Bro Vicky? Kelempar. Mau khutbah kapan Bro Vicky? Kayaknya kelempar lagi. Saling kelempar ya. Persiapan khutbah. Ya, Terpental. ngambil wudhu dulu dia. Ngelek kayaknya. Hello everyone. Hello. You guys Halo. can you hear my voice? Halo Bro. Halo. Teman-teman bisa dengar suara Bro Vicky nggak nih? Halo, halo. Bisa, Bro. Ya, I'm so sorry guys, tiba-tiba Bro Vicky kepental ya. It's because the bad connection I think. Oke, kita kembali lagi ke sana ya teman-teman. Tadi kehapus guys, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi guys. Pelan-pelan ya, yang penting teman-teman bisa nih. Okay. Hold on. Okay. Look at this one. Bro Vicky tutup lagi tadi topiknya. Oke. Okay. This one. Oke, so lanjut ya teman-teman. Tadi kita ke mana tadi guys? Sampai ke ini ya. Auxiliary. Do, does, auxiliary. Iya. Nah, tadi subjek I, you, habis itu they, habis itu we, ya sama jamak tadi menggunakan apa guys? Do. 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 Iya, we just Do. use do. Oke, do ya tadi. Kalau subjeknya tadi itu adalah he, she, it. Nah, ini kok double semua. Oke, he, she, sorry guys. She, it, dan juga tunggal. Tunggal, itu satu aja. Kalau orang satu, barang satu, hewan satu, satu aja. Atau gerund.
yang verb diingkan tadi, guys. Di cooking Sharon. sebagai subjek. Ini ini apa, guys? Pasangannya? Das. 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 Jadi pakainya pakai das. Iya, guys. Does. Tulisannya does. Bacanya nggak boleh dus. Does, tapi bacanya das. Das. Iya. Das. Bro Gabriel, kalau lagi ngobrol di mute dulu ya. Oke. Is das. Nah, teman-teman harus tahu, harus ingat pasangannya masing-masing. Karena kalau I gak sama do, dia gak mau, guys. Oke. Karena pasangannya memang itu. Oke. So, this is everyone. Ini adalah auxiliary. Kita harus tahu perubahannya ya. Oke. That's it everyone. Nah, lanjut guys, kita merangkai kata dulu. Merangkai kata nih. Nah, in this time, paling sederhana dulu kita pakai dari kata tadi kan it ya guys ya. It, habis itu at, ada eaten, dan verb ing-nya tadi eating. Nah, kita pakai verb 1, ya kan teman-teman? Kita pakai verb 1 yang ini. Jadi kalau kita mau bilang kamu makan nasi hari ini, kira-kira gimana cara merangkai katanya guys, teman-teman? You eat Do you rice. eat You right now? You Is eat rice today. Rice today. Coba perhatikan ini. You eat rice today. Look at this everyone. You eat rice today. Coba perhatikan nih. Di sini untuk kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris itu ada kalimat yang bentuknya positive sentence. Positif teman-teman kalimatnya. Oke. Ada yang negatif. Negatif itu bermakna tidak itu guys. Interrogatif itu pertanyaan. Apakah itu guys. Oke, ada 3 jenis guys di sini. Sebenarnya ada 4, 3 aja cukup. Nah, ketika kalimatnya positif, kita langsung aja menggunakan verb one. SES. Verb one. Jadi nggak ada do-nya ya. Do itu dipakai di kalimat, do does-nya itu dipakai di kalimat negatif sama interrogatif. Kalimat positif, you eat rice today. Kalau kita analisis guys sama. Kan tadi rumusnya subject, predicate, subject, verb gitu teman-teman, ya kan? You ini sebagai subjeknya. Bovi tulis nih as subject, pelakunya. It sebagai verb kata kerjanya, harus verb 1. Ya kan teman-teman? Verb 1, harus. Kalau bahasa Indonesia ya subject, predicate gitu guys. Sama guys. Rice itu objeknya, noun. Objeknya. Oke. Objek itu nggak harus ini ya, nggak harus manusia, teman-teman. Barang juga bisa. Today itu keterangan. Minimal ada subjek sama verb is enough, teman-teman. Itu teman-temannya. Itu cara merangkai kata. Jadi kita nggak boleh bilang you ate verb 2, you eaten, apalagi you eating, nggak boleh. Apalagi tiba-tiba ada you are it juga tidak boleh. You langsung verb 1. Itu ya, kalimat positif. Oke, pakai verb 1. You eat, nggak boleh you ate, you eaten, you eating, you are, nggak boleh. You eat aja. Verb 1. Gitu guys. Lanjut, diubah kalimat negatif pertanyaan, kita baru menggunakan do atau does. Karena subjeknya itu adalah you, berarti auxiliary-nya pakai do atau does guys? Do. Berarti you do. You do. Ada not-nya untuk bilang tidak. You do not. Disingkat don't. Eat rice today. Iya, sama. Tinggal tambah you don't. Jadi kalau mau bilang kamu tidak, itu nggak boleh you not. Kamu you not itu tidak. So, teman-teman, you not it nggak boleh. You do not. Itu yang paling tepat. Oke. You do not. Nah, do not ini, teman-teman. Oke. Teman-teman, dimut dulu. You do not, do not ini boleh digabung. Itu menjadi don't. Yang sering kita pakai juga nih. Don't. You don't. You don't. Gitu guys. Boleh. Do not digabung don't. Itu opsional saja. Mau digabung boleh, dipisah juga boleh. Alasannya gini guys, cara menganalisis. Bro Fik, kenapa kita pakai
do. Kenapa? Karena subjeknya, pelakunya itu you. Sama kan? You pasangannya do. Nanti kalau he, ya does. Gitu guys. Does not atau doesn't digabung. Gitu. Tetap menggunakan verb 1. Oke? Lanjut guys, diubah kalimat interrogatif pertanyaan. Dibalik saja. Auxiliary itu ditaruh di depan. Berarti menjadi gimana kira-kira guys? Do you know? Do you? I Huh? do you I Iya, eat do you eat ice rice today? Iya. Ada tanda tanyanya karena itu sebuah pertanyaan. Do you eat rice today? Caranya gimana? Dibalik aja. Look at this everyone. Oke. Do-nya ini taruh depan auxiliary-nya. You-nya subjeknya di belakang, dibalik aja. Tapi not-nya hilang. Do you eat rice today? Do bentuk auxiliary seperti ini, guys. Bentuk interrogatif ini artinya itu apakah? Apakah kamu makan nasi hari ini? Kalau iya, jawabannya kan pasti yes atau no, ya guys ya. Kalau semisal iya makan nasi, berarti yes. Yes, I I do. do. Yes, I do. Ya, yes, Yes, I I do. do. Jangan I yes do. aja. Yes, I do. Yes, Kalau I no berarti No, I no. don't. No, I don't. Itu No, yang I paling don't. tepat, guys. Oke, got it? Itu dalam merangkai kata itu seperti ini, guys, teman-teman. Di sini berarti ada kalimat positif, ada kalimat negatif, sama kalimat interrogatif pertanyaan. Itu, guys. Got it? Saya teman-temannya cara melangkai katanya. Oke. Seperti itu, guys, simple present. Easy. Mudah kan, teman-teman? Easy. Teman-teman dilatih sendiri membuat kata dan sebagainya gitu teman-temannya. Oke, so you can say that one. Oke, guys. Oh yeah, it's okay guys. Yes, you eat every day. Teman-teman, good job. Oke. And look at this everyone. Lanjut nih. Oh iya, bro Mama Zaki, sabar dulu ya. Kita belajar dulu, kita belajar belajar materi dulu. Setelah nanti selesai belajar materi, baru kita breakout room. Oke? Kita belajar dulu, guys. Oke, lanjut guys. The next part it should be this one. Ini baru you do. Kita bahas yang does-nya nih, guys. Tadi Bro Vicky bilang, nih guys, do does. Kalau subjeknya Ayu Dewi he she it guys, Ayu Dewi jamak itu verb, ada verb kan, verbnya pakai verb 1. Verb 1. Ya kan ini guys, verb 1 kan, you eat verb 1. Tapi kalau he she it tunggal, satu orang, tunggal jenisnya atau cooking gerund itu nanti auxiliary-nya pakai does dan verbnya kata kerjanya pakai kata kerja 1 juga. Tapi di belakangnya ditambah S, kalau enggak itu ES. Gitu, guys. Ada S-nya. Berarti she eats. Ada S-nya. Kayak gitu. Ditambah eats. Gitu. He eats. It eats. Sis Dini eats. Gitu, guys. Ada S-nya di belakangnya. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan S sama ES-nya, khususnya yang ES. Ya guys ya, kita fokus ke ES dulu. Cara menggunakannya seperti ini. Look at this everyone. Perfect, tulis bawahnya sini ya. Berpikir pesain dulu. Ini cara penggunakan ES, cara penggunaan ES ya teman-teman. Look at this one. Cara penggunaan ES itu seperti apa? Ketika teman-teman menemukan sebuah kata, oke, hold on. Sebuah kata yang akhiran kata itu adalah yang pertama nih, oke. CH, CNH. Contohnya adalah menonton. Watch. Watch itu nanti berarti menjadi gimana, guys? Watches. Watches tambah ES. Watches. Watches gitu. Tambah ES, bukan tambah S aja. Watches. CH kayak akhirannya. Ada juga yang SH, S sama H. Contohnya wash, menyuci. Itu menjadi Washes. washes. Tambah ES. Ada juga double S, S2 di belakangnya.
Contohnya itu kalimat kayak press, kan? Press menjadi apa guys? Berarti Presses. presses. Yesus. Ada es juga, presses. Gitu guys. Ada lagi double Z, nih guys. Z2, double Z ya. Contohnya teman-teman box. Ya guys ya. Ini menjadi apa berarti? Box. Boxes. Ya, boxes. Iya, boxes teman-teman. Oke. Ada lagi yaitu X, akhirnya X. Berarti contohnya kayak teman-teman kok box sih guys? Saya keliru guys nih. Salah. Typo. Iya, S itu kayak Terima kasih. booze. Nih, Buz, Yes. buz, berarti apa? Buses. It's a boozes. Buses. Tambah ES juga. Kalau X tadi baru pakai Box. box tadi menjadi apa? Boxes. Iya, gitu guys. Yang terakhir itu O. O. Itu contohnya go. Berarti menjadi Goes. 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 Kita goes dulu ya. Goes dulu itu dari ini guys. Goes bahasanya goes ya. Bukan goes. Goes gitu guys. Inilah guys tandanya. Oke. Ada lagi tandanya teman-teman selain CH itu. Ada lagi yaitu adalah ketika ada sebuah konsonan kan selain A, I, U, E, O teman-teman ya. Nih Bro Vicky warnai hijau. Ada sebuah konsonan, guys. Konsonan selain A, I, U, E, O. Habis itu ketemu sama yang namanya Y. Y gitu guys. Nanti juga ditambah SES juga. Contohnya kayak gimana? Contohnya Bro Vicky bilang study. Study itu artinya apa guys? Belajar. Belajar. Coba perhatikan nih. Study. Yes. Study. Nah, study itu kan sebelum Y ada konsonan D, ya kan teman-teman? Nah, kayak gitu, kalau seperti ini menjadi IS. Study, cara penulisannya gimana? Study. Setelah J-nya itu diubah I, itu habis itu tambah ES. Studies tulisannya. Studies, berarti studies. Ada lagi nangis itu cry. Belum Y ada R konsonan. Berarti menjadi Y. Y-nya diubah I tambah ES. Cries. Gitu. You got it? Yes. Teman-temannya. Ini cara menambahkan kapan ditambah ES-nya. Selain itu, ya udah tambah S aja. Kayak it ini langsung tambah S. It's. Ingat-ingat aja guys. He, she, it, tunggal atau cooking Jaren itu suka makan es. Makanya S. Oke, tambah S karena suka makan es. It's. Ya guys ya. It's. Ya, semuanya tuh suka makan es itu guys. Oke. Nah, kalau kita membuat kalimat, coba kita buat kalimat di bawahnya sini nih. Let's try to make a sentence and that should be this one. She, samain aja. Dia perempuan, she. Dia makan nasi hari ini. Berarti gimana? She eat rice. S-nya atau enggak guys? Ada S-nya apa enggak? Ada. She eats rice. Ingat, she ada S-nya. Verb 1 tapi di belakang ada S atau ES. Kita pakai S aja. Oke, pakai ES ketika syaratnya kita pelajari tadi. She eats rice today. Kalau kita bilang she eat aja salah. She eats suka makan es. Lagi guys, diubah kalimat negatif. Dia perempuan tidak makan nasi hari ini. Berarti she doesn't Look at this one guys. Coba kita perhatikan dulu guys. She eats rice today. She does not. Nih guys, kita bahas ini dulu. Kenapa kita menggunakan does? Do you know why? Karena Karena subjeknya she. Ya guys, she itu adalah pasangannya does. Nah, kapan menggunakan do does itu tergantung she-nya. Gitu. Tergantung subjeknya. Karena subjeknya she, ya udah she does. Oke, does. Nggak boleh she not atau she do, she don't. Nggak boleh.
She does not. Kalau digabungin menjadi doesn't. Kalau teman-teman mau digabungin ya, itu optional aja, boleh juga. She doesn't. She doesn't. Bacanya doesn't. Look at this one. Does, doesn't. Bukan doesn't, doesn't. Doesn't. Ya, she doesn't eat rice. By the way guys, look at this. Kalau sudah ada does di depan, ada actually does ya, bukan do, kita kembali lagi ke verb 1. Maksudnya S-nya hilang. Kita nggak boleh bilang she does not eat. Nggak boleh. Eat aja. Eat aja. Kenapa Bro Fik kok gitu sih Bro Fik? Ini alasannya guys. Alasannya adalah sudah diwakili guys. Sama does. Sebenarnya does itu kan auxiliary. Asalnya dari kata do teman-teman. Ya. Dari kata do ditambah es. Karena kan akhirnya o kan. Jadi os. Does. Kayak goes gitu guys. Udah diwakili es-nya guys. Jadi it kembalinya. Nggak boleh she does not, she doesn't, it's. Itu alasannya. Got it? Udah ya. Lanjut guys. Selanjutnya kita kembali ke kalimat interrogatif pertanyaan. Apakah dia makan nasi hari ini? Sama, dibalik saja. Berarti Does she eat Does she eat rice today? Does eat rice Does she eat rice today? ya. Does she eat a rice today? Is the same everyone. Sama. Oke. Jadi dibalik aja. So does-nya ini taruh di depan. Subjeknya taruh di belakang. Artinya sama guys di sini. Apakah? Ya, apakah dia perempuan? Ini kelihatan teman-teman ya. Tipis banget nih. Apakah dia perempuan makan nasi? Kalau iya berarti yes, she. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she Iya. Yes. Jawabannya yes, she does. Kalau enggak berarti no. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she does. Yes, she does. Kalau enggak, no, she doesn't. Itu jawabannya. No, She she doesn't. Atau she does not juga boleh. It's up to you. Oke. Gitu teman-teman. That's so easy. Mudah teman-teman ya cara membuat kata dalam bahasa Inggris nih. Oke. Verbal sentence nih guys barusan. Ada ditanyakan teman-teman? Yuk, apakah ditanyakan? Saya. Oke. Aman teman-teman ya. Oke. Oke. Iya, benar banget Sis Annie. Oke. Si plural. Si itu bukan plural. Si itu tunggal ya. Oke. Oke. Oh iya teman-teman yang mau Jumatan nggak apa-apa teman-teman. Nanti jangan lupa ditonton ya teman-teman. Kalau tempat Bro Vicky masih lama guys. Alright guys. Bro Does Vicky, she eat as- sorry. Ya silakan tanya, nggak apa-apa. Karena di sini waktunya lebih Oh. 1 jam lebih awal, jadi It's okay. saya mau berangkat. It's okay Nah. Bro David. Tapi paling begini bro, nah aku minta tolong Kenapa? rekamannya itu ya, Ya recordnya pasti. gimana ya? Pasti, guys, setelah kelas selesai, kayak dari Senin sampai hari ini nanti, setiap hari itu pasti Bro Vicky kirim di grup kelas, teman-teman. Pasti ada. Teman-teman di sekolah dicari aja ya. Pasti ada, guys. Oke? Oke, thank you bro. Alright, most welcome. Oke, guys ya. Oke, thank you Bro Vicky. That's good. What skincare? Apa tuh kok skincare, guys? Bro Vicky pakai skincare, guys. Wow, this gonna be enough, teman-teman ya. Oke, teman-teman, udah bisa ya ini verbal sentence ya. Bro Vicky ini boleh difoto. Oke, boleh difoto, teman-teman. Oke. Hold on. Ini Bro Vicky bakal kirim juga di chat obrolan kalian biar teman-teman bisa belajar. Oke. Di-download bisa, teman-teman. Sudah ya? Oke. Udah ya, teman-teman. Oke, I think that's gonna be enough untuk ini, cukup ya. Ini adalah verbal sentence. Kita lanjut ke nominal sentence. Teman-teman, nominal sentence berpikir hapus lagi. Kalau ini lebih mudah, teman-teman. Ini nggak bingung nih. Oke, cepet nih guys pasti kalian. Oke. So, hold on. Ini adalah nominal sentence. Nominal sentence tadi ada ananya. Ya guys ya. To be-nya apa? To be-nya di sini nanti guys itu ada is, are. Ya guys ya. Kita harus tahu kapan to be guys. To be itu termasuk anggota auxiliary. Temennya si do sama does tadi guys. Oke.
kata bantu juga. Nah, di sini teman-teman, look at that. Kapan kita menggunakan is, am, are? Jawabannya ketika subjeknya itu adalah I. Kita pakai apa I guys kira-kira? I? M. M. Iya, pakainya M. Kalau I itu pakainya nanti M. Oke, look at this. Berarti menjadi I am. Dengan teman-teman. Oke. Nah, kalau mungkin subjeknya itu, nih guys. You, habis itu they, habis itu we, atau jamak. Jamak pakai apa nih subjeknya? R. Subjeknya are. Iya guys. You are, they are, we are, jamak. Ya guys ya. Are. Nah, kalau subjeknya itu he, she, it, he, she, it, atau tunggal, ya guys ya. Tunggal. Atau tadi guys, Jaren, Vicky tadi kan kasihnya cooking ya. Oke, cooking. Itu berarti menggunakan apa? Is. Iya. Teman-teman harus tahu ya, penggunaan ini harus bisa membedakan cara to be-nya. Ini itu adalah to be. Kalau Bro Vicky tulis seperti ini guys. I ini sebagai subjeknya. Oke. Subjek, everyone. Oke. Kalau you, the I, am, are, is itu sebagai to be-nya. Itu guys. To be-nya. Oke. Nah, ada pasangan sendiri juga di sini. Gak boleh sampai lupa ya. I sama am, you, Dewi, jamak pakai are, he, she, it nanti pakainya is. Itu guys. Got it? Harus bisa teman-teman ya. Oke, di sini. Nah, tadi guys, itu kan subjek to be tambah ana. Rumus dasar seperti itu kan teman-teman tadi. Dovik terus awal tadi. Ana. Dovik terus sini nih. Ana. Ana tadi apa masih ingat? Adjective, noun, and Adjective, adverb. noun, and adverb. Ya. Adjektif tadi apa guys? Adjektif artinya? Kata sifat. Kata sifat. Adjektif kata sifat. Contohnya kayak kita pakai apa nih? Happy. Happy aja nih. Happy itu kata sifat. Sad. Happy, sad, dan banyak ya teman-teman bisa cari sendiri. N-nya itu noun. Noun apa tadi noun artinya guys? Kata benda. Ya, contohnya adalah apa guys? Bro Vicky. Bro Vicky boleh atau pakai profesi aja, teacher. Teacher. Teacher, president, terserah teman-teman. Oke. Profesi kalian. Police, iya guys ya. Oke, lanjut guys. Yang A, adverb. Adverb tadi apa? Kata keterangan. Kata keterangan. Kata keterangan. Nah, kata keterangan itu contohnya di sini apa di sini? Di sini tempat aja. Here, di sini, di sana, there, gitu guys ya. Itu guys. Ini adalah rumus dasar. Bisa keterangan tempat, waktu, keterangan cara itu boleh. Keterangan tempat, waktu nggak apa-apa. Tapi lebih tepatnya keterangan tempat saja teman-teman di sini. Oke, yang dipakai. Oke, tuh. Nih Bro Vicky tutup nih guys. Kok bentar guys. Biar pas. Oke. Bro Vicky kotakin ya teman-teman. Ini rumus dasarnya teman-teman. Oke. Ada subjek to be ana. Nah, membuat kalimat itu sama guys. Paling kita pakai adjektif dulu nih guys. Dari kata saya bahagia hari ini. Berarti gimana kalimatnya? Saya bahagia hari ini. That's right. I am happy today. Kenapa kita pakai am guys? Kenapa tuh? Karena Subjeknya I. Iya, karena subjek I. Pokoknya penentu to be ini adalah subjeknya. It's because the subject is I. I am happy. I'm happy today. Gak boleh I happy tiba-tiba I happy tanpa M. Gak boleh. Ada M-nya ya. Oke. Happy ini sebagai apa guys? Adjektifnya. Berarti terus IDG gini ya. Singkat nih. Adjektif. Oke. Oh, kepencet guys, sorry. Adjektif. Nah, gitu guys. Lanjut guys. Kalau mau bilang negatifnya saya tidak bahagia, tambah I not don't- aja. Happy. I don't happy. Don't forget kita tidak menggunakan do does tadi. Ya, ya. Udah beda kalimatnya. I'm not happy.
Kita I'm pakai not nominal sentence. happy Ada today. not-nya aja. Saya tidak bahagia, nggak boleh I not. Ada am not happy today. I'm not Nah, I'm oke, not ada happy. today-nya ya. Habis itu teman-teman membuat kalimat apakah saya bahagia sekarang? Am I? Am I happy? Now. Ya, good job. Am I happy today? Sama guys, it's the same. Jadi kita tinggal dibalik saja. Ya guys ya, am-nya to be taruh depan, subject taruh di belakangnya. That's it. Got it? Udah kan teman-teman? Kita nggak pakai do does ya, kita pakainya to be, is, am, are. Kalimatnya nominal sentence. Lanjut guys, the next one. Kalau pakai teacher, kamu adalah seorang guru. Berarti gimana nih? Teacher is Are you? Nah, you are a teacher. Ya, you are a teacher. Kamu urutannya guys, subjek dulu. You are a teacher. Nah, kenapa kita pakai are? Do you know why? Karena dia adalah Subjeknya subjeknya You you. are a teacher. You're right. Terus guys, adjektif ini guys ya. Teacher ini kan, teacher itu noun teman-teman. Lanjut nih guys. Kamu tidak atau bukan seorang guru, berarti tambah not aja. Are. Ya, it's typo. Sorry guys. Oke. Teacher. You are not a teacher. Tambah not aja teman-teman. Digabungin are not jadi aren't. Kalau digabungin boleh. You aren't. Iya. Lanjut guys. Apakah kamu seorang guru? Are you a teacher? Are you a teacher? Good job. Are you a teacher? That's good everyone. Sama guys, dibalik saja. Sama kan? That's it. Easy. Udah teman-temannya. Gak boleh you is. Ya guys ya. You am. Harus pakai are. Sesuai pasangannya masing-masing. Terakhir nih guys. Yang terakhir nih. We have like adverb. Dia laki-laki di sini. Berarti gimana? He is Here. Okay, hari ini today. Yeah, he is here today. Oh, yeah, he is here today. Kenapa kita pakai is, guys? Do you know why? Yeah, the subject. Yeah, that's good. Lanjut, guys. Dia laki-laki tidak di sini hari ini. He is not here today. Ya, kalau digabungin he isn't. Kalau digabungin. Yaps. Kalau diubah guys, apakah dia laki-laki di sini hari ini? Ya, is he here today? That's good one. Sama guys, dibalik saja. It's the same. Sama kan? Gitu guys. You got it everyone? Mudah kan untuk nominal sentence? Nah, this is Boleh tanya? boleh, betul dulu guys, betul dulu. Boleh. Teman-teman, intinya teman-teman harus bisa membedakan antara verbal sentence tadi sama nominal sentence ini. Harus bisa. Oke, got it? Dibiasakan merangkai kata sendiri, teman-teman. Oke, ayo Bro Vicky buka tanya nih guys. Oke, Bro yuk. Vick, apakah yang nominal sentence itu cuma untuk adverbnya untuk tempat saja atau tadi keterangan waktu itu masih agak bingung aku. Terima Lebih kasih. tepat, lebih tepatnya si Cecilia itu lebih ke adverb keterangan ya, keterangan tempat saja lebih baik. Oke, you got it? Sebenarnya boleh kok teman-teman pakai keterangan tempat, keterangan nanti itu ada 3 jenis, ada 4 jenis keterangan itu sebenarnya guys. Nggak hanya keterangan waktu sama keterangan tempat. Lebih mendalam minggu depannya, ini dulu kita pakai keterangan tempat saja. Waktu juga bisa, tapi konteksnya pakai tempat saja lebih mudah. Gitu ya. Oke. Oke, So, Bro guys, Vick, thank you. Cecilia, aman. Yuk satu lagi guys. Ada pertanyaan? Udah bisa ya teman-teman di sini? Caranya teman-teman, cara belajarnya gimana? Learning by doing. Apa guys? Learning by doing. Jadi belajar sambil kita ngelakuin sesuatu itu dibuat kalimat. Semisal teman-teman sekarang ini atau hari ini kita kan lagi belajar bahasa Inggris nih. Kalimatnya berarti I study English. Iya kan? Diubah kalimat negatif
I don't study English. Kalimat pertanyaan, do I study English? Gitu. Learning by doing, apa yang kita lakuin itu dibuat kalimat. Gitu guys. Itu paling biar bisa terbiasa, biar terbiasa. Kalau yang adjektif, nih Sis Dini hari ini lagi bahagia banget nih. Atau lagi sedih mungkin, sedih banget ya Sis Dini. Boleh, I am sad. Nominal sentence. I am not sad. Am I sad? Gitu guys teman-teman. Dibuat kalimat, caranya learning by doing. Yang teman-teman lakukan itu dibuat kalimat simple present. Gitu ya. Got it? Dibiasakan seperti itu. Oke teman-teman. Ya silakan Bro Andri. Kalau penulisannya dalam bahasa Indonesia kan ada huruf kapital. Kalau di dalam bahasa Inggris ini yang to be ini bisa nggak kita buatkan kalau kapitalnya nanti kan huruf besar? Bisa Oh nggak? iya, boleh. Itu secara penulisan boleh ya. Di depan ini ya, you ini harus huruf you-nya ya harus kapital, Bro. Oke. Cara penulisannya bahasa Indonesia, to Misalnya be-nya gini, itu gimana? am I happy misalnya itu. Mm-mm. Aturannya kan I am happy. Mm-mm. Kalimat tanyanya kan am I happy. Ya, M-nya itu huruf besar bisa. bisa. Boleh teman-teman. Ini guys ya, you ini teman-teman ditulis huruf besar itu juga boleh. Ya, teman-teman di depan kalimat kan lebih baik hurufnya kapital kan, teman-teman. Ini boleh kok ditulis depan. Nama orang ditulis besar awalnya itu juga boleh, sama kayak bahasa Indonesia. Kalau memang kita belajar cara menulis ya, teman-teman. Oke? Got it, Bro? Bisa, Bro ya? Terima kasih, Bro. Terima kasih. Oke, that's good. Udah teman-teman ya, ini Bro Vicky nih kirim di chat obrolan juga teman-teman. Oke. So that's one. Teman-teman yang belum paham nanti bisa ditonton lagi ya. Nanti Bro Vicky buka ini guys apa grupnya, teman-teman bisa diskusi di sana nih. Oke. Oke. That's one. Bacanya are not itu menjadi aren't. Aren't. Kalau is not isn't. Isn't. Iya. Aren't, isn't. Okay, that's good one. Okay, that's good one. Okay, cooking itu adalah gerund. Ya, guys. Misal nih guys, memasak adalah hobiku. Memasak adalah hobiku ya. Cooking is my hobby. Iya. Kalau iya, memasak bukan hobiku. Cooking is not my hobby atau isn't my hobby. Apakah memasak hobiku? Berarti is cooking my hobby? Itu teman-teman. Bisa teman-teman ya? Oke. Prof. Yuk. Vicky, boleh Ya, tanya? silakan. Kalau untuk contoh kalimat pakai it gimana di depannya? Sama guys. Berarti ganti aja. Semisal nih, it is here today. It is not here today. Is it here today? Ingat ya, it itu non-person. Ya, boleh hewan, kata ganti hewan, barang, tumbuhan itu pakai it yang jumlahnya 1. Itu. Sama. Oke. Aman ya? Oke. So guys, that's gonna be enough for today. And the next part, guys. So actually, we need to practice about this. Kita lanjut aja teman-teman ya. Oke. So, jadi kita akan belajar ini guys. Sebenarnya ada kosakata ya. Ini kosakata teman-teman sudah tahu pasti ya. Sering banget kita pakai nih guys. Oke. Jadi kita bahas sedikit aja. Habis itu kita breakout room. Oke, breakout room nanti teman-teman minimal teman-teman tahu apa itu breakout room dan juga tahu cara penggunaannya dulu. Lebih intensnya, lebih praktisnya kita bakal mulai hari Senin. Oke? Gitu. Look at this everyone. Bro Vicky mau jelasin dulu nih. Bangun tidur. Ini kan daily activity teman-teman ya. Mulai pagi sampai malam maybe. Yang sering kita pakai juga. Wake up itu bangun tidur. Kalau get up itu bedanya beranjak dari tempat tidur. Wake up teman-teman tuh bangun. Bangun tidur guys. Bangun aja udah melek tapi masih di atas kasur. Tapi kalau udah turun dari kasur udah beranjak dari tempat tidur itu namanya get up. Iya. Mandi di bathtub, maksudnya mandi di bathtub itu ya, tempat rendam itu namanya take a bath. Kalau mandi pakai shower atau pakai gayung itu namanya take a shower. Take a Gabungin ya. shower. Take a shower. Harapan masih ingat kemarin
Mandi doang, ya you can say take a shower is enough. Ya mandi kayak gimana? Mesti pakai gayung, kalau enggak pakai shower kan teman-teman. Iya, alright. Lanjut nih guys. Sarapan itu breakfast. Ada have-nya ya. Have breakfast. Have Sarapan makan breakfast. siang kemarin have Have brunch. brunch. Makan siangnya have lunch. Have Makan lunch. malamnya have dinner. Ya. Dinner. Pertemuan have Have meeting. meeting. Pergi bekerja go to work. Oke. Work. O-nya dibaca work. Work. Pergi Work. sekolah go to Go to school. school. Mengerjakan PR do homework. Work. Gak boleh homework ya, homework. Work. Nongkrong go hang out. Hang out. Menonton tadi watch. Check sosmed ya, scroll social media. Iya, scroll social media. Mencuci piring, wash the dish. Guys, perhatikan nih. Teman-teman di-mute dulu mikrofonnya ya. Oke, teman-teman. Mencuci piring itu bukan wash the plate. Meskipun piring plate, tapi kita pakainya wash the dish. Dish. Gitu guys ya. Nggak boleh wash the plate ya. Itu jarang banget dipakai as native. They just say what the dish. Habis itu menyikat gigi, brush your teeth. Pergi tidur, go to bed. Olahraga di gym, nge-gym, hit the gym. Olahraga saja, ya latihan gitu teman-teman. Exercise. Exercise. Coba semuanya, tekan Bro Vicky ya. Di mute mikrofonnya, dimatikan mikrofon, jangan nyalakan. Tekan Bro Vicky yang keras, guys. Repeat after me. Wake up. Wake up. Dimatikan ya bro Isa mikrofonnya. Oke. Dimatikan semua mikrofonnya. Get up. Take a bath. Take a shower. Have breakfast. Have brunch. Have lunch. Have dinner. Have meeting. Go to work. Go to school. Do homework. Go hang out. Watch. Scroll social media. Wash the dish. Brush your teeth. Go to bed. Hit the gym. Exercise. Oke, teman-temannya kosakata kita hari ini, so you can use it everyone. Jadi kalau teman-teman sudah belajar kosakata, coba dibuat kalimat sendiri pakai tadi nih. Simple present, I wake up today. I don't wake up. Do I wake up? Gitu guys. Boleh. Ini semua adalah verb kata kerja. Gitu guys ya. Use it. Make it sentence. Oke teman-teman, sudah ya teman-teman. Ini guys. Oke, so kita lanjut breakout room aja teman-teman. So we can just use it. And use the breakout room. Oke, iya teman-teman. Kalau mau Jumatan nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti jangan lupa ditonton recordingnya ya. Oke, so that's one. And here we go. Kita breakout room teman-temannya. Breakout room nanti ngapain? Minimal ketika breakout room teman-teman nanti perkenalan pelajaran yang kita pelajari hari pertama kemarin. Tanya aja gantian. Jadi guys, gini guys, Bro Vicky bakal buat banyak room ya nanti. Maksimal satu room itu adalah 5 orang, teman-teman. Nanti kalau praktis di breakout room, Bro Vicky sarankan ketika breakout room dibuka kameranya. Biar ngobrolnya tambah asik. Oke? Biar menambah pede juga. Just be brave everyone. Be brave. Beraniin aja. Jangan malu-malu gitu ya. Ketika Bro Vicky sudah buka, teman-teman masuk di room, langsung dimulai. Langsung dimulai, jangan diem-dieman, jangan ditutup mikrofonnya, dimulai aja. Hello guys, disapa gitu. Langsung gantian. Semisal nih, ada Sis Indri, Sis Nurhayati, Bro Abu, Sis Maulina, Sis Lilik, satu room gitu ya. Ketika di room, langsung dimulai aja. Siapa dulu gitu,
Bro Idris, Sis Idris semisal, langsung perkenalkan diri. Gitu guys. Oke, udah selesai, ganti yang kedua, Sis Nur Hayati atau siapapun boleh. Sampai selesai. Gitu guys. At least itu dulu aja. Oke, got it? Everyone-nya, silakan masuk breakout room. Bro Vicky bakal buat roomnya. Langsung dipencet. Nanti ada biasanya beberapa nanti mungkin kayak gangguan gitu guys. Gangguan sinyal dan sebagainya. Jadi kayak kepental gitu guys. Tiba-tiba kepental, tiba-tiba susah masuk. Itu nggak apa-apa, normal banget. Nanti kalau ada gangguan seperti itu, teman-teman keluar dulu. Ya guys ya, Bro Vicky invite lagi. You got it? Langsung dimulai teman-temannya. Perkenalan aja dulu. Make it fun. 1, 2, nanti Bro Vicky juga bakal ke sana teman-temannya. Bro Vicky mengontrol kalian masuk ke room kalian satu-satu. 1, 2, 3, go. Let's go. Itu ada ajakan masuk ke breakout room. Invite to join breakout room. Dipencet yes. Nanti bakal masuk ke sana. Yuk, semuanya yuk. Alright, okay. Well guys, everyone, welcome back to the main room and thank you so much for having and doing such a great conversation today. Wah, udah pede nih teman-teman. Lanjutin teman-temannya. Jadi intinya kelas kita itu mulai minggu depan seperti ini guys di depan itu. Jadi 30 menit itu normalnya 30 menit itu kita belajar di main room, belajar materi dulu, teori dulu, praktis sebagainya. Nah, breakout room yang sisanya kita praktis ngobrol di breakout seperti ini. Dan setiap hari pasti beda ya, nggak mungkin ketemu sama itu terus. Beda, pasti beda teman-teman. Lepas ma, kotor tangan Encourage papana. everyone, oke? Encourage ya teman-teman seperti itu guys kelasnya, oke? Ya Bro Vicky setiap hari juga pasti bakal patroli, makanya Bro Vicky bilang Satpol PP patroli, oke? Ya, that's one. Itu cuma just for fun actually guys. Setiap hari juga Bro Vicky ganti-ganti namanya nanti, oke? Hari ini nggak Bro Vicky belum bisa masuk ke semua room ya, tadi sampai room ke-14 aja, oke? Karena waktunya sudah mepet teman-teman, oke? So untuk kedepannya nanti Bro Vicky masuk semua room teman-teman. Jadi teman-teman tahu aja yang penting, oh kayak gini loh kelas kita. You got it? It's so interesting everyone. The important one, just be brave teman-teman. Beraniin aja. PD, salah satu cara PD dibuka kameranya ketika praktis. Minimal ketika di breakout room. That's it everyone. Oke? Got it ya teman-teman? So I think that's gonna be enough for today and this is our topic. Nah, sebelum kita selesai, oke, Bro Vicky mau jelasin tentang Discord. Look at this everyone. Jadi kita punya yang namanya Discord. Apa itu Discord? Itu sebuah aplikasi teman-teman. Teman-teman kalau mau ikut Discord, silakan di-download dulu aplikasi di mobile phone kalian, boleh di laptop, di web juga boleh banyak. Harus ada aplikasi dulu, membuat akun di Discord dulu. Caranya ya kayak kita membuat Instagram, kayak kita membuat Instagram atau Facebook, ya kayak normalnya kita membuat sosial media gitu guys. Normal. Habis itu nanti bakal dikasih link ya guys ya untuk ikut server speaking partner sama customer care kita di grup kelas juga nanti guys. Teman-teman tinggal diklik aja nanti bergabung sama customer sama speaking partner teman-teman. Di sana teman-teman bisa ngobrol via chat. Boleh ya guys ya. 24 jam, 24 jam teman-teman. Setiap hari full pokoknya. Teman-teman lagi nyantai, nggak bingung mau ngapain, ke sana aja teman-teman. Pasti ada yang praktis. Ya teman-teman ya. Bisa ngobrol sama member, bisa ngobrol sama member teman-teman ini maybe atau member kelas lain yang sudah levelnya lebih tinggi, lebih atas atau alumni speaking partner. Banyak lebih dari Aku sudah ada tapi nggak 3.000. ngerti cara masuknya. Ya, nanti bro, nanti sis ya. Nanti ada invitation-nya. Ya, nanti tinggal diklik dan join ke servernya speaking partner. Bro Ada tutorialnya Vicky mau juga. tanya. Bro Vicky mau tanya. Kenapa? Itu kan kemarin Bro Vicky nyuruh kita nyuruh download kamus ya nih. Iya, benar. Terus kok kenapa ya Bro itu waktu saya masuk di Play Store mau aku download itu kok ada tulisannya itu harus bayar. Oh, harus tidak beli. guys, itu free ya teman-teman. Teman-teman cari aja yang Bravlor, ya Bravlor itu free, tidak berbayar. Kalau berbayar berarti salah pilih aplikasinya. Oke, itu free teman-teman. Oke, cari aja di Play Store namanya Bravlor, teman-teman bisa cari. Oke, teman-temannya kembali lagi ke sini. Oke. Yesus Riyati nanti ya. Oke, Bro Vicky jelasin ini dulu ya, karena waktunya udah mepet banget. Oke. Alright, teman-teman.
Oke, jadi ini teman-teman. Nah, setiap malam minggu teman-teman bisa join ke sini dan praktis, guys. Jadi ada tutor di sana, Oh. teman-teman. Atau malam Baik. minggu malam juga ada, teman-teman. Mostly, teman-teman ya. Oke. Jadi bakal banyak teman-teman di sana itu praktis, teman-teman. Jadi kita harus membiasakan. Nah, ini Dream Partner kasih kalian tempat untuk praktis lebih, fasilitasnya use it supaya cepet jago, teman-teman ya. Jika ada everyone-nya, itu caranya. Nanti ada tutorial join-nya juga bakal dikasih di grup kelas, teman-teman. Oke, teman-teman. I think that's gonna be enough for today. Cukup untuk hari ini ya, teman-teman. Untuk pertanyaannya next time ya, karena sudah mepet nih guys ya. Sudah hampir azan nih kayaknya. Oke. Well guys, thank you for coming everyone. This is our topic ya. Oke, sebelum kita tutup ya kata-kata hari ini. So, di sini ada Nah, kemarin kan Sis Pungki ya kan, kemarin Sis Pungki. Hari ini gantian Sis Pungki ya. Oke, kita gantian. Minggu depan Sis Pungki lagi, oke? Oke. Ya, kita gantian Thank you, dulu. Bro Ini siapa nih? Vicky. Ini yang angkat tangan dulu ada Low. Ini Mommy nih. Yuk, Mommy. Yuk, Mommy. Thank you so Yuk. much, bro. Oke. Yuk, siap ya. Start yuk. Bentar. Bu Vicky kasih dulu. 1, 2. Yang teman-teman lain di mute mikrofonnya, teman-teman. Oke. Guys, Sis Mommy, silakan dibuka. 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini, Mommy. Start your day with prayer and you will carry peace in every step. Artinya, Sis Mommy, artinya? Mulailah harimu dengan doa, maka damai akan kamu bawa setiap langkah. Wow, that's good. Thank you so much, Mommy. That's really Thank you, bro. cool. Well done. Okay, that's gonna be enough everyone ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sabtu Minggu kita libur, kita minggu depan hari Senin teman-teman ya. Oke. Thank you for coming everyone. Happy holiday, happy family time. Yang mau tanya apa-apa bisa chat ke Bro Vicky atau nanti Bro Vicky buka juga grupnya teman-teman. Thank you for coming everyone. And the last I say speaking partner. We are What's possible? Bye, Bro Vicky. Thank you, bye. Thank you, bro. God bless. Congratulations.